Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lili Agustin dari kelas PPS 2G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang sangat besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di desa Janti. Dalam pelafalan Belanda disebut sebagai Yanti dan secara tertulis bisa dibaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut terkenal sebagai Dukuh Kerten, Jati Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan belum mati pada tepat sungguhnya. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuana II. Namun, luas tersebut mengakibatkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, dia meminta izin kepada kakaknya, PB, 2 daripada lungguh tahta saya kurangi. Lebih baik buanglah saja saya sampai saya tidak bisa kembali ke lagi Jawa, ujar Pangeran Mangkubumi. Akhirnya diberi sangu bekal berupa uang 3.000 ril. Ini jatah untuk makan. Silahkan pergi, jawab Pakubuana II. Kemudian malamnya ia pergi. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuana III, sang pengganti Pakubuana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuana III kepada Gubernur Jenderal VOC yang bisa disebut sebagai Jacop Mosel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi 2 bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan bagian
aspek atribut-atribut keraton antara lain, keris yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua adalah bahasa. Jogja meneruskan dialek yang disebut dengan bahasa Bagongan. Perjanjian Giyanti tidak merinci pembagian wilayah. Pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagiannya itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja sekelilingnya wilayah Solo. Ada wilayah Solo sekelilingnya wilayah Jogja. Sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga Trah Pakubuwana turut menuntutkan hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kartasunan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelana Jaya Misesa Senopati ing Alaga Satrio Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Ngayogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa dari rupa yang beragam. Dinamika politik yang diselenggarakan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Paku Amalan menjadi daerah istimewa. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Jika ada salah kata atau ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.